Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi dan numerasi. Perkenalkan, nama saya Amira Khairunisa dari kelas 4.2 SDN Karangsetra, tim literasi numerasi terampil dan aktif. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan tugas tantangan literasi pada bulan April, yaitu melakukan kegiatan wawancara dengan tema menjadi profesi. Nah, adapun profesi yang akan saya bahas tuntas kali ini adalah profesi 3D arsitektur dan animator. Nah, dan adapun yang akan menjadi narasumber kita kali ini adalah Bapak Hermawan. Nah, baik, akan saya sapa dulu ya. Beliau adalah seorang 3D arsitektur dan animator yang bekerja di sebuah perusahaan. Baik, akan saya sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, Pak, jadi kita akan ngobrol santai-santai saja dan tentunya kita akan membahas mengenai pekerjaan Bapak, yaitu seorang 3D arsitektur dan animator ya, Pak ya. Dan ngomong-ngomong, sudah berapa tahun ya Bapak bekerja menjadi seorang 3D arsitektur dan animator? Kurang lebih 20 tahun. Oke, baik Pak, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ya, Nah, jadi sebenarnya banyak orang yang mungkin belum terlalu mengenal apa itu profesi 3D arsitektur dan animator. Ya, jadi bisa dijelaskan secara sederhana apa saja yang menjadi tugas utama seorang 3D arsitektur dan animator dalam sebuah proyek. jadi tugas utama dalam seorang 3D animator dan arsitektur itu ialah membuat gambar 3 dimensi berdasarkan dari keinginan dari owner yang terdiri dari terdiri dari material, bahan bangunan, pencahayaan, dan membuatnya menjadi realistik. Baik Pak. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua, yaitu di dalam pekerjaan sehari-hari, software atau alat bantu apa saja yang sering Bapak gunakan? Untuk alat bantu dan software, alat bantu biasanya menggunakan komputer, jelas memakai komputer dan kadang juga pakai laptop. Ya. Sedangkan software yang dipakai adalah AutoCAD, Ya. SketchUp, dan Lumion. Oke, sekarang kita ke pertanyaan ketiga. Nah, jadi menurut Bapak, apakah kemajuan teknologi saat ini turut mempermudah pekerjaan Bapak sebagai seorang 3D arsitektur dan animator? Sangat membantu dan mempermudah sekali. Oke, nah, kita ke pertanyaan keempat, yaitu selama menjalani profesi ini, apakah ada pengalaman menarik atau tantangan yang paling berkesan yang pernah Bapak alami? Boleh dibagikan sedikit ceritanya? Jadi pengalaman menariknya yaitu kita harus bisa berimajinasi tentang suatu bangunan atau benda yang belum ada, yang hanya sebagai desain kita buat menjadi sesuai keinginan owner atau pemilik dan menjadikannya sebuah bentuk atau gambar 3 dimensi dan menjadi animasi yang sangat realistik sehingga sesuai dengan akhirnya jadi seperti apa bangunan tersebut. Oke, sekarang pertanyaan terakhir, yaitu sebagai penutup, adakah tips atau saran yang ingin Anda sampaikan kepada generasi muda yang tertarik menekuni profesi sebagai 3D arsitektur dan animator? Saran dan itunya mungkin harus rajin belajar, banyak-banyak melihat perkembangan mengenai bangunan, model-model bangunan, tren bangunan, karena bangunan itu terus berubah, tidak selalu itu aja. Bapak izinkan saya memberi kesimpulan ya. Boleh. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pekerjaan sebagai 3D arsitektur dan animator adalah sebuah pekerjaan yang membutuhkan imajinasi dan kreativitas yang tinggi untuk menciptakan sebuah gambar yang realistis sebelum bangunan itu dibuat secara nyata. Berikut adalah beberapa contoh gambar yang dibuat oleh narasumber kita, yaitu Bapak Hermawan. Nah, terima kasih banyak atas waktu dan wawasan yang telah Bapak berikan. Semoga pengalaman Bapak
dapat menjadi inspirasi bagi banyak orang yang ingin mengenal lebih jauh tentang dunia 3D arsitektur dan animator. Ya, semoga sukses selalu dalam setiap karya dan proyek Bapak. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.